Sejarah Pergantian Orde Lama ke Orde Baru berdasarkan buku karya Salim Said. Salim Said, seorang penulis dan intelektual Indonesia yang produktif, dalam bukunya yang berjudul Dari Gestapo ke Reformasi, serangkaian kesaksian memberikan pandangan yang komprehensif mengenai proses transisi politik di Indonesia dari Orde Lama ke Orde Baru. Buku ini tidak hanya mendokumentasikan fakta sejarah, tetapi juga menghadirkan analisis kritis terhadap dinamika sosial politik yang melatar belakangi pergantian kekuasaan tersebut. Latar belakang Orde Lama. Orde Lama merujuk pada masa pemerintahan Presiden Soekarno yang ditandai dengan konsep demokrasi terpimpin. Pada masa ini, Soekarno berupaya menyatukan bangsa melalui ideologi Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme. Namun dalam praktiknya, era ini syarat dengan ketegangan ideologis antara kekuatan nasionalis, kelompok agama, dan PKI atau Partai Komunis Indonesia. Salim Said mencatat bahwa PKI semakin kuat di bawah dukungan Soekarno, sehingga menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan di dalam pemerintahan. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1960-an juga menjadi faktor utama melemahnya pemerintahan Orde Lama. Inflasi yang meroket, kelangkaan kebutuhan pokok, serta kebijakan ekonomi yang tidak efektif menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Dalam buku tersebut, Salim Said menjelaskan bahwa ketidakpuasan ini menjadi landasan bagi oposisi terhadap Soekarno, khususnya di kalangan militer. Peristiwa G30S PKI dan awal pergantian kekuasaan. Salah satu titik balik sejarah yang penting dalam transisi dari Orde Lama ke Orde Baru adalah peristiwa Gerakan 30 September atau G30S pada tahun 1965. Dalam bukunya, Salim Said menjelaskan bahwa G30S tidak hanya menjadi tragedi politik, tetapi juga memicu keruntuhan Orde Lama. Peristiwa ini melibatkan pembunuhan sejumlah jenderal TNI Angkatan Darat yang kemudian dituduhkan kepada PKI. Setelah peristiwa tersebut, posisi Soekarno sebagai kepala negara semakin melemah. Salim Said menggambarkan bagaimana TNI di bawah kepemimpinan Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih kendali situasi melalui surat perintah 11 Maret atau Super Semar. Super Semar menjadi tonggak awal bagi Soeharto untuk mulai membangun fondasi Orde Baru. Kemunculan Orde Baru. Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto lahir sebagai respon terhadap kekacauan politik dan ekonomi yang terjadi pada masa Orde Lama. Salim Said menyoroti bahwa Orde Baru menawarkan stabilitas dan pembangunan ekonomi sebagai visi utamanya. Di awal pemerintahannya, Soeharto berhasil mendapatkan dukungan dari masyarakat dan komunitas internasional melalui program-program ekonomi yang ditopang oleh ahli ekonomi dari Universitas Indonesia yang dikenal sebagai Mafia Berkeley. Namun Salim Said juga mencatat bahwa konsolidasi kekuasaan Soeharto tidak lepas dari tindakan represif terhadap pihak-pihak yang dianggap sebagai ancaman, termasuk para simpatisan PKI dan kelompok-kelompok oposisi lainnya. Orde Baru berusaha membangun legitimasi politik melalui stabilitas dan pembangunan, tapi seringkali mengorbankan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan berekspresi. Serangkaian kesaksian. Salim Said melalui buku Dari Gestapo ke Reformasi, serangkaian kesaksian, menyajikan fakta-fakta sejarah yang penting terkait transisi dari Orde Lama ke Orde Baru. Ia menggambarkan momen-momen krusial yang menunjukkan bagaimana pergolakan politik, sosial, dan ekonomi membentuk perubahan besar dalam lanskap pemerintahan Indonesia. Selain analisis kritis, buku ini juga mengungkapkan sejumlah fakta yang seringkali tidak terlihat dalam narasi sejarah konvensional. Fakta-fakta dari Orde Lama. 1. Keterlibatan Soekarno dalam menguatkan PKI. Salim Said menyoroti bahwa Soekarno tidak hanya membiarkan, tetapi secara aktif mendukung PKI sebagai salah satu pilar dalam strategi politiknya. PKI menjadi partai terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok, dengan jumlah anggota mencapai jutaan orang. Dalam rangka memperkuat posisi politiknya, Soekarno mengadopsi Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme, sebagai ideologi resmi negara. Meskipun hal ini justru menimbulkan ketegangan di masyarakat, terutama dengan kelompok militer dan agama. 2. Krisis ekonomi yang parah. Salah satu faktor yang mempercepat keruntuhan Orde Lama adalah situasi ekonomi yang memburuk. Salim Said mengungkapkan bahwa inflasi pada masa itu mencapai lebih dari 600% per tahun. Rakyat mengalami kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok seperti beras, minyak tanah, dan gula, yang menyebabkan keresahan sosial
menjadi meluas. Soekarno tetap fokus pada proyek-proyek mercusuar, seperti pembangunan Monumen Nasional atau Monas, dan penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika, yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan rakyat saat itu. 3. Hubungan Soekarno dengan militer. Salim Said menjelaskan bahwa hubungan Soekarno dengan militer mulai retak ketika ia menunjukkan keberpihakannya pada PKI. Soekarno seringkali mengabaikan masukan dari militer dan mendukung agenda PKI, termasuk rencana membentuk Angkatan Kelima yang terdiri dari buruh dan tani bersenjata. Ide ini memicu kekhawatiran besar di kalangan militer yang merasa posisi mereka terancam. 4. Kelemahan kepemimpinan Soekarno pasca G30S. Setelah peristiwa G30S, Soekarno kehilangan dukungan politik secara signifikan. Salim Said mencatat bahwa pidato Soekarno yang terkenal, "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah" atau jas merah, tidak mampu mengembalikan kepercayaan rakyat maupun militer. Soekarno juga gagal menjelaskan perannya dalam G30S yang menimbulkan spekulasi dan ketidakpastian tentang loyalitasnya. Fakta-fakta tentang pergantian kekuasaan. 1. Kontroversi Super Semar. Salim Said memberikan perhatian khusus pada Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar, dokumen yang menjadi dasar Soeharto mengambil alih kendali pemerintahan. Ia mengungkapkan bahwa Super Semar dikeluarkan dalam situasi yang penuh tekanan, di mana Soekarno diduga dipaksa menandatangani surat tersebut. Ada banyak misteri seputar isi asli dokumen ini, yang hingga kini belum sepenuhnya terungkap. 2. Peran Soeharto dalam memanfaatkan situasi. Salim Said menyoroti bagaimana Soeharto secara strategis memanfaatkan ketidakstabilan politik pasca G30S untuk mengonsolidasikan kekuasaannya. Soeharto berhasil mendapatkan dukungan dari kalangan militer dan masyarakat dengan menjanjikan stabilitas politik dan keamanan, sesuatu yang sangat dirindukan rakyat setelah masa kekacauan Orde Lama. 3. Pembersihan besar-besaran terhadap PKI. Salah satu fakta paling kontroversial yang diungkap Salim Said adalah tindakan represif yang dilakukan oleh militer terhadap simpatisan PKI. Operasi pembersihan ini menewaskan ratusan ribu hingga jutaan orang yang dicurigai terlibat dalam PKI. Salim Said mencatat bahwa peristiwa ini merupakan salah satu tragedi kemanusiaan yang terbesar dalam sejarah Indonesia, yang hingga kini masih menyisakan trauma bagi banyak korban dan keluarganya. 4. Peran media dalam propaganda Orde Baru. Salim Said mengungkapkan bagaimana media digunakan oleh Orde Baru untuk membangun narasi yang mendukung legitimasi Soeharto. Salah satu strategi utamanya adalah memanfaatkan film Pengkhianatan G30S PKI sebagai alat propaganda untuk membentuk persepsi publik tentang peristiwa 1965. Generasi muda pada masa Orde Baru diajarkan sejarah versi pemerintah yang secara tegas menyudutkan PKI tanpa memberikan ruang untuk narasi alternatif. Dinamika awal Orde Baru. 1. Pendekatan ekonomi yang berbeda. Setelah mengambil alih kekuasaan, Soeharto memprioritaskan pembangunan ekonomi. Dia melibatkan para teknokrat yang dikenal sebagai mafia Berkeley untuk menyusun kebijakan ekonomi. Salim Said mencatat bahwa langkah ini membawa hasil yang signifikan, seperti menurunkan inflasi dan menarik investasi asing, meskipun dalam jangka panjang menyebabkan ketergantungan pada pihak luar. 2. Pemberlakuan Pancasila sebagai ideologi tunggal. Salim Said juga menyoroti bagaimana Soeharto menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang sah di Indonesia. Langkah ini, meskipun berhasil menciptakan stabilitas politik, seringkali digunakan untuk membungkam oposisi dan memaksakan homogenitas ideologis. 3. Pembatasan terhadap Soekarno. Soekarno setelah dilengsarkan, ditempatkan dalam tahanan rumah hingga akhir hayatnya. Salim Said mencatat bahwa Soeharto berusaha menjauhkan Soekarno dari panggung politik, tetapi tetap menghormatinya secara simbolis untuk menjaga dukungan rakyat yang masih mencintai Soekarno. Kesimpulan, dalam bukunya, Salim Said mengungkapkan bahwa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru adalah proses yang penuh dengan intrik politik, manipulasi, dan kekerasan. Pergantian ini menunjukkan bagaimana konflik ideologis dan krisis ekonomi dapat menciptakan ruang bagi perubahan besar dalam sejarah bangsa.
Meskipun Orde Baru membawa stabilitas dan pembangunan ekonomi, Salim Said menekankan bahwa harga yang harus dibayar adalah pengorbanan terhadap nilai-nilai demokrasi, kebebasan berekspresi, dan hak asasi manusia. Dengan gaya penulisannya yang berbasis kesaksian dan analisis tajam, Salim Said berhasil merekam perjalanan sejarah ini sebagai refleksi dan pelajaran bagi generasi mendatang. Fakta-fakta yang diungkap dalam bukunya memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas transisi politik Indonesia di era 1960-an.